Perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut. Benar saja kan? Betul. Waktu Anda di BAP nggak kemarin? Sudah di BAP sebagai tersangka dan sekarang saya wajib Loh. lapor Nggak, seminggu sekali. kok main jadi. Ini saya juga dengar katanya Anda sudah ngeluarin uang berapa? Uang udah keluar. Ya cukup besar Pak, sehingga saya nggak ditahan. Berapa? Ya cukup besar lah Pak. Ya berapa? Ya kurang lebih lah. Saya harus keluar 50 juta, namun kan tidak langsung ke petugas Pak. Jadi jujur kemarin itu yang membantu saya untuk saya tidak ditahan tuh memang memakai jalur dari kepolisian juga sih Pak. Siapa? Cuma Saya yakin Mabes Polri nggak akan pernah lakukan ini. Kalau memang ada anggota Mabes Polri, tak tindak apa nanti Pak? ya gini Pak, permasalahannya ini kan apa ya Pak? Saya gini, saya ngerti maksud Bapak ya. Namun saya jujur Pak, saya kan sudah tidak dijadikan asid, sudah tidak ditahan. Bagi Gini. saya itu Kalaupun Bapak menyerahkan uang, ini gila nih kan, di luar pada orang pihak ketiga yang sebetulnya tidak bisa menjamin apakah Bapak akan bisa bebas atau cuma sekedar jadi mainan. Pak, hati-hati Pak. Ya, coba bilang Bapak cuma jadi TSK. Ini kan kasus sudah jadi atensi Pak. Ini maaf, saya bukan menakut-nakuti ya, bukan. Tetap saja Bapak akan tetap masuk dan tetap akan jadi TSK sampai dengan persidangan. ya memang saya dikasih tahu ini sampai persidangan Pak. Ya ngapain dari begitu? Ya sekarang gini aja deh Pak. Setidaknya saya sudah sampaikan kronologinya kira-kira Ya, yang awal pertama. Makanya saya cukup tegas ini. Kalau misalnya Bapak berharap Bapak tidak akan jadi tersangka dan tidak akan ditahan, saya bilang ditahan Pak. Baik, ya, yang jadi sekali lagi Pak, apakah dari kronologi ini sudah cukup untuk didengar oleh Bapak dan Cukup, direkam? saya sudah bisa ambil kesimpulannya. Kalau gitu yang kedua, Solusinya gimana? apa yang bisa Bapak saya minta bantuan ke Bapak lewat Bu Widya ini. Berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan sama Anda? Sama siapa? 50 Pak. Ya kurang lebih 50 Pak, tapi memang masih kurang lah. Targetnya saya diminta untuk kemarin supaya nggak ditahanin 50 Pak. Sama siapa? Saya dengan seseorang yang namanya Ibu Mita Pak. Siapa itu? Ini memang atensi Pak. Mau sampai di mana ini atensi, ya. Apalagi yang ngomong presiden lagi Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah menginformasikan akan adanya penangkapan itu membuat kita respon terhadap Mabes Polri. Dan kemudian saya mengungkap adanya informasi dari yang bersangkutan dalam bentuk rekaman yang sudah saya dalam bentuk telepon. Dia menyatakan ada oknum Brigjen D terlibat dalam membebaskan dia dari tahanan alias mengubah status dia menjadi tahanan wajib lapor. Sementara konstruksi yang ada di dalam proses hukum yang diumumkan oleh Mabes Polri, dia adalah tersangka utama. Tapi kenapa dia sampai hari ini masih bebas? Saya sendiri coba untuk mengungkap dan kemudian setelah saya tahu ternyata dia tidak mau memberikan informasi yang sedemikian rupa karena sepertinya memang dia sudah mengalami dalil di dalam proses itu, dan saya meminta kepada Bapak Kapolri agar memeriksa kenapa tersangka utama tidak ditahan dan kenapa ada proses yang seperti itu. Saya berharap kasus-kasus seperti ini hendaknya segera disikapi dan tidak kemudian diolah sedemikian rupa oleh siapapun oknum yang ada di Mabes Polri, karena ini demi nama baik institusi Polri. Apakah memang ini proses yang benar atau cuma sekedar proses yang memang untuk mengcover kejahatan yang dibalik kejahatan itu sendiri yang lebih besar. Jadi saya di sini mencoba mengajak Mabes Polri untuk memberitahukan kepada publik agar proses hukumnya harus berjalan dengan benar dan tidak ada
proses deldol sehingga tersangka utama bisa bebas berkeliaran di luar dan meminta bantuan hukum. Terima kasih.